Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Juasti Eka Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang penipuan dan pengamanan komputer. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10, dengan saya ini Azahra, dan rekan saya Zaki Budi Satrio dan Najwa Amanda Fadlia. Berikut materi yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi dasar penipuan dalam komputer. Yang kedua, penyebab penipuan melalui komputer. Yang ketiga, berbagai jenis penipuan melalui komputer. Yang keempat, berbagai deteksi dan penghindaran penipuan komputer. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Oke, masuk ke materi pertama, definisi dasar penipuan. Penipuan atau fraud adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain secara legal. Untuk tindakan dikatakan curang, maka harus ada yang pertama pernyataan, representasi, atau pengungkapan yang salah. Yang kedua, fakta material, yaitu sesuatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak. Yang selanjutnya itu niat untuk menipu. Yang keempat, kepercayaan yang dapat dijustifikasi atau dibenarkan, di mana seseorang bergantung pada misrepresentasi untuk mengambil tindakan. Dan yang terakhir yaitu pencederaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Ada dua jenis penipuan. Yang pertama itu ada penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset adalah pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Dan yang kedua itu ada kecurangan pelaporan keuangan, yaitu sebagai pelaku yang disengaja atau ceroboh, tindakan kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material. Yang selanjutnya yaitu penipuan komputer. Adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya meliputi pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data. Nah, selanjutnya pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Dan yang terakhir yaitu memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Selanjutnya yaitu penyebab penipuan melalui komputer. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama yaitu tekanan, adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Contohnya tekanan seperti hidup di luar kemampuannya, kerugian keuangan yang besar, atau utang personal yang tinggi. Yang kedua ada kesempatan, yaitu kondisi atau situasi termasuk personal seseorang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan penipuan, menyembunyikan penipuan, dan mengonversikan pencurian atau misrepresentasi untuk keuntungan personal. Yang terakhir itu ada rasionalisasi. Rasionalisasi itu yang memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi tindakan ilegal mereka. Dengan kata lain, pelaku merasionalisasikan bahwa mereka membutuhkan lebih dari kejujuran dan integritas. Selanjutnya ini ada jenis-jenis penipuan komputer. Yang pertama itu ada penipuan prosesor, yaitu penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Hal ini dapat melibatkan karyawan yang menggunakan internet, menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan bisnis pribadinya. Yang kedua itu ada input penipuan. Penipuan ini adalah penipuan yang paling sederhana dan umum dilakukan untuk melakukan kecurangan komputer dengan mengganti atau memasukkan input komputer. Hal ini membutuhkan sedikit keterampilan. Pelaku hanya perlu untuk memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka dapat menutupi jejak. Contohnya itu kayak penipuan inventaris, penipuan pencairan, dan penipuan pengembalian dana fiktif. Yang ketiga itu ada penipuan data. Penipuan ini secara ilegal dengan menggunakan menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan tanpa izin. Nah, pencurian data ini kerap terjadi agar pelaku bisa menjual data-data perusahaan. Yang keempat ini ada penipuan instruksi komputer. Penipuan instruksi komputer ini termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Penipuan ini tuh biasanya itu tidak umum karena menggunakan pengetahuan pemrograman yang khusus. Ada output penipuan. Pelaku penipuan menggunakan komputer untuk memasukkan output yang terlihat otentik, biasanya ditampilkan di layar atau dicetak di atas kertas.
seperti cek pembayaran. Pelaku penipuan ini dapat memindai cek pembayaran menggunakan desktop untuk menghapus pembayaran dan jumlahnya, serta mencetak cek pembayaran fiktif. Selanjutnya ada berbagai deteksi penipuan komputer. Yang pertama itu ada Intrusion Detection System atau IDS. Sistem ini memantau lalu lintas jaringan dan mencocokkan pola aktivitas dengan signature ancaman yang telah diketahui atau berdasarkan anomali yang terdeteksi. Kedua itu ada Intrusion Prevention System atau APS. Sistem ini berfungsi mirip dengan IDS, tetapi dengan kemampuan untuk secara aktif memblokir ancaman yang terdeteksi. Yang terakhir itu ada Security Information and Event Management, yaitu mengintegrasikan data keamanan dari berbagai perangkat dalam organisasi untuk mendeteksi dan merespon insiden secara real time. Oke, selanjutnya ada beberapa cara untuk mencegah atau menghindari penipuan komputer. Yang pertama adalah update perangkat lunak secara berkala. Pastikan semua aplikasi, sistem operasi, dan antivirus selalu diperbarui untuk menutup celah keamanan. Yang kedua, backup data secara teratur. Backup data secara otomatis ke cloud dan perangkat lunak seperti hard drive eksternal. Ini mengurangi risiko kehilangan data saat perangkat diserang. Selanjutnya, pantau aktivitas jaringan secara real time. Gunakan alat seperti Security Information and Event Management atau SIEM untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau pola serangan cyber. Lalu yang terakhir, menggunakan enkripsi. Enkripsi data membantu untuk melindungi informasi yang sensitif. Dengan enkripsi, meskipun data yang hilang atau dicuri, datanya akan tetap aman karena informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang tepat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus. Tersangka wanita berinisial DA, umur 22, ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada 20 Maret 2024. Polres menerima 2 laporan polisi baru dengan modus jual beli tiket. Pada kasus pertama, kerugian mencapai 1,2 miliar, sedangkan kerugian pada kasus kedua sebesar 40 juta. Polisi menyebutkan terlapor berinisial DA menjalankan penipuan modus mengaku orang tuanya agen travel yang punya jatah 310 tiket konser. Hal tersebut rupanya menarik minat para reseller dan juga korban untuk membeli tiket kepada pelaku. Apalagi sebelumnya para korban sempat memesan tiket konser lain kepada pelaku dan belum pernah bermasalah. Diduga penipuan dimulai sejak bulan Mei. Di bulan Mei, mulai ada pemesanan tiket, tetapi baru disadari pada saat mendekati hari H konser. Saat ditagih, pelaku selalu berdalih dan tiket pun tidak kunjung didapatkan para korban hingga konser digelar pada Rabu 15 November 2023. Atas hal tersebut, maka reseller pun melaporkan kasus dugaan penipuan itu ke pihak berwajib. Lalu ada beberapa solusi untuk menangani dan mencegah kasus seperti ini lagi. Yang pertama, pelaporan ke pihak berwenang. Jika Anda menjadi korban, segera laporkan kasus tersebut ke kepolisian setempat dengan membawa bukti seperti struk pembayaran, screenshot percakapan, dan bukti transfer. Lalu, edukasi masyarakat dengan beli tiket hanya dari sumber resmi seperti situs penjualan tiket yang diakui. Dan jangan membeli dari penjual tiket di media sosial yang tidak dapat diverifikasi. Yang terakhir, penjagaan digital dengan selalu gunakan platform pembayaran yang memiliki fitur perlindungan konsumen. Serta jangan membagikan informasi pribadi tanpa kepercayaan penuh pada penjual. Lalu ada beberapa himbauan dari pihak kepolisian ke masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hati-hati terhadap tawaran murah. Jika harga tiket terlalu murah dibandingkan harga resmi, kemungkinan besar itu penipuan. Yang kedua, cek kredibilitas penjual. Pastikan nama penjual atau platform terdaftar serta legal dan memiliki reputasi yang baik. Yang ketiga, laporkan jika mencurigakan. Jika menemukan penjual mencurigakan, laporkan ke pihak berwenang atau ke platform tempat mereka menjual. Kesimpulan dari materi ini yakni penipuan komputer adalah tindakan curang yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh keuntungan ilegal dan merugikan pihak lain. Penyebab utamanya meliputi kelemahan sistem keamanan, kurangnya edukasi, motivasi ekonomi atau pribadi, serta eksploitasi kemajuan teknologi untuk menciptakan metode penipuan yang canggih. Pencegahan penipuan ini memerlukan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan sistem keamanan melalui antivirus, firewall, dan pembaruan rutin, memberikan
edukasi kepada pengguna untuk mengenali tanda-tanda penipuan, memantau aktivitas sistem secara real-time untuk mendeteksi anomali, serta melakukan verifikasi pada transaksi yang mencurigakan. Selain itu, penggunaan protokol keamanan tambahan seperti autentikasi dua faktor dan enkripsi data dapat memberikan perlindungan yang lebih baik. Dengan memahami penyebab, jenis, serta cara deteksi dan pencegahannya, individu dan organisasi dapat melindungi diri dari ancaman penipuan komputer yang terus berkembang. Mungkin itu saja materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.